Kerasnya hidup yang dialami seorang indigo ini sangatlah berat. Lalu pernahkah kita berpikir kepada siapakah mereka menaruh keluh kesahnya? Karena ternyata apa yang dimilikinya itu tidak banyak membantu atau tidak menjadi jaminan untuk menenangkan keadaan batinnya. Seperti ada sesuatu yang dia cari, entah itu apa. Nah, inilah sebetulnya tahap pencarian jati diri sang indigo setelah mata batin terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Jati Channel. Pada tema video kami kali ini ada percakapan menarik di dalam kolom komentar. Di dalam judul video kami, ciri-ciri orang yang memiliki kekuatan supranatural dan indera keenam. Dan untuk tema video kali ini adalah tentang hakikat mistik dan rahasia diri atau arah ke jalan makrifat seorang indigo. Sebelum melanjutkan video kali ini, silahkan like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini. Para sahabat semua, katakanlah pada diri seorang indigo, di dalam hidupnya pasti banyak sekali terjadi hal-hal yang bersifat gaib pada dirinya. Hal ini berlangsung selama hidupnya, dari kecil sampai sekarang, sampai saat ini. Bahkan mungkin sampai terasa risih karena seringnya melihat sosok-sosok yang mengawasinya dimanapun dia berada, baik mungkin saat sedang makan atau saat aktivitas di kamar mandi dan yang lain. Penampakan tersebut terus selalu mengawasinya. Terdengar juga bisikan-bisikan atau bahkan sering kerasukan, dan juga sering mimpi yang aneh-aneh, bahkan sampai diruqyah. Akan tetapi justru yang merasukinya tersebut saat diruqyah mampu menolak, dan terkadang ada yang berkomunikasi. Jangan ganggu, ini cucu saya, dia masih keturunanku, dan lain sebagainya. Ada juga yang akhirnya bertemu dengan sosok seseorang yang mengajarkan dalam mimpi tentang dunia gaib. Seringnya terjadi keanehan dengan kebiasaan dan kepribadian yang tidak pada umumnya, hingga ada yang mengatakan mereka mengalami seperti sebuah gangguan jiwa. Sungguh berat si indigo mengalami hal semacam ini. Akan tetapi di sisi lain ada kelebihan-kelebihan pada diri mereka yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga terkadang di antara mereka ada yang bisa menolong sesama, mungkin mengobati orang sakit dan yang lainnya. Apakah yang terjadi sebenarnya pada mereka? Para sahabat semua, kerasnya hidup yang dialami seorang indigo ini sangatlah berat. Dengan kelebihan yang dimilikinya, mereka membantu orang lain dan mampu menerima curahan hati setiap orang yang datang kepadanya. Lalu pernahkah kita berpikir kepada siapakah mereka menaruh keluh kesahnya? Saat dikatakan orang yang tidak waras atau orang yang terkena gangguan jiwa, karena ternyata apa yang dimilikinya itu tidak banyak membantu atau tidak menjadi jaminan untuk menenangkan keadaan batinnya. Karena dibalik ramainya si indigo ini selalu merasakan kegelisahan dan tertekan dengan semua keadaan ini. Seperti ada sesuatu yang dia cari, entah itu apa. Nah, inilah sebetulnya tahap pencarian jati diri sang indigo setelah mata batin terbuka. Lalu bagaimana dengan kita yang baru ingin belajar tentang membuka mata batin? Para sahabat semua, pada hakikatnya pencarian dan perjalanan manusia adalah menuju Tuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awaluddin makrifatullah." Pertama kali di dalam agama adalah mengenal Allah. Sesungguhnya pengenalan itulah
yang akan membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat batin seseorang sudah terbuka. Lalu apakah selama ini kita sudah mengenal Allah, ataukah hanya tahu namanya saja sehingga bingung dan tak tahu kemana arah tujuan kita selanjutnya? Apakah Tuhan itu hanya sebuah nama? Bukankah selain nama ada juga zat, sifat dan af'alnya yang bisa kita kenali lagi? Jika memang yang kita kenali hanya sebuah nama tanpa tahu hakikatnya, apakah selamanya kita akan menyembah nama? Para sahabat semua, disinilah salah satu fungsi dasar agama diturunkan Allah ke dunia, untuk mengenalkan Tuhan pada setiap makhluknya. Mari kita masuk lagi pada alam gaib. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa alam gaib di luar diri adalah alam gaib seperti pada umumnya. Untuk masuk ke situ, manusia harus mengetahui pintu gerbang masuk alam gaib, memiliki ilmu pagar diri untuk melindungi diri kita di alam tersebut supaya tidak mudah diganggu dan dijerumuskan oleh makhluk gaib. Kemudian juga harus mengetahui pintu untuk keluar dari alam tersebut. Rumit sekali ya, karena jika kita lupa untuk kembali dan terlena di sana, tahu-tahu kita ingat kembali justru sudah mengalami perubahan masa, dan tahu-tahu saat keluar dari alam gaib ternyata itu sudah bukan zaman kita lagi. Mengapa semua ini bisa terjadi? Ini karena kita berada di dalam kuasa alam gaib mereka, yakni alam gaib di luar diri, dan kita ada dalam kuasa alam gaib di luar diri atau alam astral. Jadi beda alam gaib di luar diri dengan alam gaib di dalam diri. Mari kita bahas ini sedikit. Jadi menurutku alam gaib di dalam diri ini lebih aman. Seperti apakah alam gaib di dalam diri ini? Para sahabat semua, setiap diri adalah mikrokosmos di alam semesta ini. Diri ini adalah miniatur alam semesta ini pada individu yang sedang dalam keadaan kesadaran tertinggi. Maka apa yang ada di dalam diri atau mikrokosmos akan terpantul ke alam luar atau makrokosmos. Setiap kita, saya rasa sudah pernah masuk pada dimensi gaib di dalam diri. Misalnya saja, yang paling mudah dan hampir setiap orang mengalami adalah alam mimpi. Apakah mimpi yang terjadi pada kita ini pernah kita inginkan sebelumnya? Pasti tidak. Ini adalah salah satu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan alam batin dalam diri kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa orang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi kaum yang berpikir. Para sahabat semua, hal ini perlu kita pahami, perlu kita imani, dan perlu kita yakini ayat tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun secara langsung dari Sang Maha Gaib yang turun melalui media Rasul yang dimuliakan. Apakah kita ingkar akan hal tersebut dan memilih gaib di luar diri? Pada saat waktu beristirahat, yakni manusia sedang tertidur, maka dimulailah perjalanan ruh. Ruh adalah sisi batin manusia yang paling dalam, yang tentunya ada dalam alam ruhani. Di sini kita tidak perlu menggunakan pagar diri, tidak perlu mencari pintu masuk atau pintu keluar alam mimpi tersebut. Cukup kita tidur dan bangun di pagi hari, kita sudah bisa keluar. Dan ketika manusia memahami hadis, bacalah kitab yang kekal
yang ada di dalam diri kalian sendiri, maka manusia akan mampu memahami tingkatan alam batin di dalam dirinya yang sesungguhnya sama keadaannya dengan alam gaib di luar diri. Karena yang di luar diri adalah pantulan yang ada di dalam. Inilah kesempurnaan diri manusia. Di dalam diri manusia ada eksistensi malaikat, jin, setan, iblis, semuanya ada. Bahkan di dalam salah satu hadis juga dijelaskan, barang siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya, maka dia akan tersesat semakin jauh. Lalu bagaimana dengan para indigo yang mengalami kebingungan, kehampaan terhadap apa yang dicarinya? Maka di situ perlu adanya penggalian di dalam diri kita sendiri tentang hakikat Tuhan yang sebenarnya di dalam diri. Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, Allah itu batinnya manusia, manusia adalah zahirnya kenyataan Allah. Dan di dalam salah satu hadis juga menjelaskan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa ia mengenal Tuhannya, maka binasalah atau fana dirinya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah. Ini adalah makrokosmos, dan pada diri mereka sendiri ini adalah mikrokosmos, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, dan yang dimaksud Al-Quran tersebut adalah maha kosmos. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Allah juga berfirman di dalam surat Luqman ayat 20, dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Para sahabat semua, salah satu dimensi batin manusia yang paling mudah dipahami adalah mimpi. Pada saat kita menggali mimpi tersebut, maka artinya kita yakin dengan maha batin Allah. Dan pada saat kita yakin dengan satu hal, maka dengan menggali, dengan meyakini, dengan mengamalkan, maka insya Allah akan timbul, akan terbaca dalam diri kita sab-sab lain dalam sisi batin manusia yang ada di dalam dirinya. Akal adalah batin, hati adalah batin, mimpi adalah batin, ruh adalah batin, rasa adalah batin, sukma adalah batin, nafsu adalah batin. Dan jika kita ingin bersenang-senang atau melanglang buana di dunia batin atau di dunia gaib yang bersifat seperti yang ada di dalam dunia batin lahiriah, maka itu ada di dalam hal itu belum mampu di alam yang lebih dalam lagi. Semua alam astral yang bersifat lahiriah ada di alam pikiran manusia. Semua alam yang bersifat rahasia ada di alam hati manusia, dan itu semua adalah batin. Semua yang ada, yang pernah dibicarakan orang, yang pernah dipublikasikan orang, ada di taraf alam batin pikiran manusia. Pocong, wewe, khodam, semuanya. Jadi pada saat kita masuk ke alam pikiran, masuk ke alam nafsu, masuk ke alam budi, masuk ke alam hati, terus penggalian ke dalam diri terus. Dan di situ jelas ditegaskan di dalam sebuah hadis bahwa pencarian ke dalam diri insya Allah akan bertemu dengan Tuhan. Ini adalah sebuah pengkondisian batin, dan barang siapa yang akan mencari Tuhan keluar diri, maka dia akan semakin jauh. Semoga dengan ini kita mampu menyikapi dalam memahami alam batin atau alam gaib yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.